Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramiti Muhyiddin dengan NIM 1207010053 akan mempresentasikan mengenai binary tree data structure. Sebelumnya mohon maaf tidak diperbesar slide-nya karena ada sedikit gangguan. Untuk daftar isinya yang pertama itu ada pengantar dari binary tree, kemudian ada branch binary tree, lalu ada binary search tree. Untuk yang pertama pengantar. Poin pertama pengantar ini menyangkut binary tree atau pohon biner, balance binary tree atau keseimbangan pohon biner, dan binary search tree atau pohon pencarian biner. Poin kedua yaitu ada operasi-operasi dari binary search tree ini yaitu searching atau mencari, insertion atau insertasi, deletion atau menghapus, traversal atau lintasan, dan merging atau menggabungkan algoritma untuk binary search tree. Implementasi set tidak terbatas menggunakan binary search tree. Ini gambar ini merupakan contoh dari pohon biner atau binary tree. Kemudian ada terminologi tree. Yang pertama ada predecessor, yaitu node yang berada di atas node tertentu. Kemudian ada successor, yaitu node yang berada di bawah node tertentu. Kemudian ada ancestor, yaitu seluruh node yang terletak sebelum node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kemudian ada descendant atau yaitu seluruh node yang terletak sesudah node tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Kemudian ada parents, yaitu predecessor satu level di atas suatu node. Kemudian ada child, yaitu successor satu level di bawah suatu node. Kemudian ada subtree, yaitu bagian dari tree yang berupa suatu node beserta descendant-nya dan memiliki semua karakteristik dari tree tersebut. Lalu ada size, yaitu banyaknya node dari suatu tree. Kemudian ada height atau banyaknya level dalam suatu tree. Kemudian ada root, yaitu node khusus dalam tree yang tidak punya predecessor. Kemudian ada left, yaitu node-node dalam tree yang tidak memiliki successor. Lalu ada degree, yaitu banyaknya child yang dimiliki suatu node. Pembahasan berikutnya yaitu mengenai binary tree. Cabang-cabang pohon keluarga menghubungkan orang tua dengan anak-anak mereka, anak-anak ke cucu, dan seterusnya. Dapat dilihat dari ilustrasi di samping, itu merupakan pohon keluarga nyata yang memiliki fakta bahwa setiap anak memiliki orang tua. Pohon biner juga sangat penting dalam ilmu komputasi. Ini ilustrasi contoh dari binary tree. Itu ada orang tuanya, kemudian ada anak-anaknya, dan ada cucu-cucunya, dan seterusnya. Binary tree atau pohon biner adalah sekelompok node sedemikian rupa sehingga yang pertama, setiap node berisi elemen atau nilai atau objek bersama dengan link paling banyak 2 ke node lain. Yang kedua yaitu tree memiliki header atau yaitu yang berisi link ke node yang dituju atau node root. Kemudian setiap node selain node root adalah anak kiri atau anak kanan dari tepatnya satu node lainnya atau parents. Node root tidak memiliki induk, satu-satunya link menuju ke sana adalah header. Setiap node binary tree mengandung baik link kiri dan link kanan, tetapi link kiri adalah nol jika node tidak memiliki anak kiri, dan link kanan adalah nol jika node tidak memiliki anak yang tepat. Leaf node atau node daun adalah node yang memiliki anak. Link pada tree sering disebut sebagai cabang dari suatu pohon. Ilustrasi di samping menunjukkan contoh binary tree. Node yang mengandung A adalah node root. Node yang berisi E dan F adalah anak kiri dan anak kanan dari node yang berisi C. Dan sebaliknya, node yang mengandung C adalah induk dari dua node tersebut, yaitu E dan F. Node yang berisi B memiliki anak kanan, tetapi tidak memiliki anak kiri, yaitu node yang berisi D. Node yang mengandung D, E, dan G tidak memiliki anak sama sekali. Jadi, mereka adalah yang dinamakan leaf node
atau simpul daun. The size of a tree atau ukuran pohon adalah jumlah node pada pohon tersebut. Binary tree yang kosong memiliki ukuran 0. Ia tidak memiliki node sama sekali atau headernya 0. Setiap node pada binary tree memiliki subtree kiri dan subtree kanan. Node kiri subtree terdapat dari node anak kiri bersama dengan anak kiri itu sendiri, cucu, dan seterusnya. Node kanan subtree secara analog terdiri dari node kanan bersama dengan anak kandungnya, cucu, dan seterusnya. Baik subtree atau keduanya mungkin kosong. Setiap subtree adalah binary tree itu sendiri. Ini memunculkan alternatif definisi rekursif. Sebuah binary tree adalah yang pertama kosong, atau yang kedua tidak kosong. Dalam hal ini, ia memiliki node root yang berisi elemen, link ke subtree kiri dan link ke subtree kanan, di mana subtree kiri dan kanan itu sendiri adalah binary tree. The stage of a tree berguna untuk merancang algoritma rekursif di atas binary tree. Pohon seperti linked list adalah struktur data dinamis. Dengan memanipulasi link, kita dapat mencapai berbagai efek. Kita dapat menyisipkan dan menghapus node sehingga memperluas dan menyusut pohon secara dinamis. Kemudian pembahasan mengenai balanced binary tree. Pada ilustrasi di samping, mereka serupa dalam ukuran tetapi sangat berbeda dalam kondisi yang baik. Binary tree A dikatakan seimbang, sedangkan binary tree B dikatakan tidak seimbang. Mengapa demikian? Karena pada gambar A, induknya memiliki anak kanan dan anak kiri, dan anak kanan anak kiri tersebut memiliki anak lagi, sehingga itu disebut cucu. Sedangkan gambar pada B, induknya memiliki anak kiri dan anak kanan, tetapi anak kanan tersebut tidak memiliki anak, sedangkan anak kiri memiliki anak dan memiliki cucu. Lalu pembahasan berikutnya mengenai binary search tree. Binary search tree adalah pohon biner dengan properti berikut. Untuk setiap node pada binary tree, jika node tersebut berisi elemen-elemen, yang pertama, node kiri subtree hanya berisi elemen kurang dari elemen atau kosong. Dan yang kedua, node kanan subtree hanya berisi elemen yang lebih besar dari elemen atau kosong. Definisi mengenai binary search tree melarang elemen duplikat. Definisi alternatif yang tidak memungkinkan elemen duplikat juga dimungkinkan. Izinkan node kiri subtree mengandung elemen yang kurang dari atau sama dengan elemen. Pada ilustrasi di samping terdapat dua contoh binary search tree, di mana node berisi kata-kata. Sebagai contoh, pertimbangkan node yang mengandung lion di binary search tree A, subtree kirinya berisi kata-kata kurang dari lion. Subtree kanannya berisi kata-kata yang lebih besar dari lion. Atau pertimbangkan yang gambar pada B, node yang mengandung fox, subtree kirinya mengandung kata-kata lebih sedikit dibandingkan fox subtree kanannya yang kosong. Kemudian definisi rekursif yang setara juga dimungkinkan. Binary search tree adalah yang pertama kosong atau yang kedua tidak kosong. Dalam hal ini, ia memiliki node root yang berisi elemen-elemen. Link ke kiri subtree yang hanya berisi elemen kurang dari elemen, dan link ke kanan subtree yang hanya berisi elemen lebih besar dari elemen, di mana subtree kiri dan kanan itu sendiri adalah binary search tree. Dalam Java, kita dapat merepresentasikan binary search tree secara keseluruhan dengan objek kelas binary search tree, dan kita dapat merepresentasikan setiap node binary search tree dengan objek kelas node binary search tree. Setiap objek node binary search tree memiliki 3 variabel instan. Contoh elemen variabel di sini dideklarasikan dengan tipe comparable. Ini memungkinkan elemen menjadi dibandingkan dengan menggunakan metode compare to. Referensi yang saya gunakan yaitu buku acuan utama Data Structure Java Collection, kemudian buku struktur data oleh Ibu Emi Setyaningsih, dan yang terakhir itu struktur data oleh Ibu Tati Harihayati MNT dari Universitas Komputer Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.